Kita khusus menangkarkan hewan dilindungi asli Indonesia, yaitu artistik binturong. Prinsip kami sih sebenarnya nggak semua tentang menangkarkan ya, tapi di balik itu saya pribadi ingin banyak orang-orang Indonesia mau mempelajari hewan ini. Hewan ini punya kita, asli Indonesia. Dan dari literasi yang saya baca selama ini, literasi terakhir yang dibuat tuh oleh orang Belanda tuh tahun 88. Sampai sekarang belum ada lagi literasi yang baru. Jadi niat saya buka penangkaran ini sebenarnya untuk membuka objek bagi para peneliti-peneliti yang serius pengen neliti hewan ini. Karena memang kita buta sekali tentang hewan ini. Contohnya untuk saat ini masalah subspesies binturong aja itu baru 3 tahun terakhir ini terdaftarkan. Saking orang-orang mau dibilang cuek juga enggak, tapi yang mau ngejalanin juga enggak ada. Jadi niat utama saya di situ. Sama-sama belajar lah. Universitas semua kalau memang ada yang mau bekerja sama dengan kami, saya terbuka. Masih banyak hal yang kita nggak tahu, seperti proses kehamilan mereka yang unik, atau proses mereka menentukan kelamin yang kadang bisa bergonta-ganti seperti penguin. Jadi masih banyak yang kita nggak tahu lah. Hewan ini di Indonesia ada 4 subspesies. Jadi mereka ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bangka, ada yang dari Borneo, dan ada yang dari Jawa. Perbedaannya sih dari bentuk fisik. Sumatera itu rata-rata besar, bodinya lebih besar. Kalimantan tuh di tengah-tengah, dan Bangka itu yang terkecil. Untuk Jawa sendiri perbedaannya lebih kentara karena warna dasar bulunya abu-abu dia. Sedangkan kalau Sumatera, Bangka, dan Borneo itu lebih berwarna hitam. Memelihara mereka di penangkaran ini cukup susah karena mengingat di alamnya sendiri mereka ini makhluk malam, dan 90% hidupnya dihabiskan di kanopi hutan. Menangkarkannya itu nggak segampang itu. Jadi saya mulai coba riset tentang hewan ini sejak tahun 2004. 2004 saya coba tiru habitatnya seperti apa, suhu hidupnya, kelembapan, suhu tempat tinggal, setup kandang, itu sangat berpengaruh lah. Terutama soal vitamin dan vaksin yang memang kita produksi sendiri dengan bekerja sama dengan beberapa universitas. Akhirnya ya dari 2015 kita bisa dibilang cukup sukses untuk menangkarkan hewan ini. Di alam liar sendiri mereka ini termasuk predator puncak. Jadi tidak punya musuh ya kecuali kita manusia. Jadi ya satu-satunya yang bikin mereka tersingkirkan hanyalah pembukaan lahan baru untuk kebutuhan perkebunan. Di luar itu mereka benar-benar tidak punya musuh.
Jadi bener-bener predator puncak jatuhnya. Jadi makanan utama binturong ini buah-buahan. Kadang mereka membutuhkan protein, cuman tidak banyak lah. Dan untuk buah-buahannya sendiri ini per ekornya itu, kalau dari hasil riset kita, per ekornya itu membutuhkan makanan dengan jumlah 5% dari berat badannya itu sendiri. Dan untuk protein hanya 0,5% dari berat badan itu sendiri per minggu. Jadi untuk kebutuhan pakan di sini kita lebih banyak memakai pisang. Karena kalau untuk ngikutin makanan asli mereka di hutan agak susah, karena makanan asli mereka itu buah ara dan buah-buahan hutan umum lah. Dan itu susah kita dapatin. Untuk kebutuhan pisang satu penangkaran ini itu per minggunya kita butuh 1,5 ton. Yang benar-benar bisa dipenuhi dari wilayah Jogja ini sendiri. Nah ini pemberian pakan buat satu ekor binturongnya paling nggak 500 gram. Nah satu centong tuh bisa buat 2 centong itu buat satu binturong. Kita biasanya kasih makan dari jam 9 sampai jam 11. Habis itu nanti kita cuci bowlnya, kasih ganti air minum, gitu. Itu bebersih kandang. Binturong ini kita di sini kasihnya pisang. Nanti ada lagi pepaya. Nah tapi kita kebanyakan pakainya pisang karena lebih kompleks dari seratnya. Kalau misalkan kita pepaya paling cuma sesekali aja karena kandungan airnya terlalu banyak. Habis itu kita di sini juga kasih protein kayak ayam itu buat seminggu sekali. Nanti ada cemilan juga tuh kayak dog food, kita kasihnya seminggu sekali. Buat airnya kita juga ganti tiap hari. Kita biasanya ada proses cuci bowl dulu setelah kasih makan. Nanti bowlnya dicuci, habis itu air minumnya diganti, habis itu ada pembersihan kandang. Nanti di belakangnya ada, setiap kandang ada pembuangan sendiri buat kotoran binturong. Nah, jadi pembersihan kandang sendiri sih bertujuan untuk menjaga satwanya sih, biar nggak sakit. Karena kan kotoran sendiri kan ada bakterinya, ada kumannya, kayak gitu-gitu. Habis itu buat kesejahteraan juga sih, jadi enak juga binturongnya mau kemana-mana juga badannya juga kering, habis itu nggak kotor. Disikat aja sih, sikat, serok, dikeringin. Nanti kalau buat bakteri-bakteri, nanti kita ada penyemprotan sendiri. Pakai disinfektan, rodalon, dan sebagainya. Hewan ini kan basicnya hewan liar, hewan yang belum pernah didomestifikasi. Jadi
untuk penyakitnya itu masih banyak yang belum kita ketahui. Obatnya pun belum ada. Jadi sebenarnya kalau ngikutin prinsip kedokteran hewan yang sekarang, obat yang dipakai buat mereka ini rata-rata obat campuran antara obat untuk anjing dan kucing. Yang akhirnya bikin kita kepikiran untuk produksi obat sendiri. Penyakit mereka tuh kebanyakan tidak sama dengan anjing dan kucing. Seperti contoh kemarin binturong di sini kena virus. Setelah dicek ternyata virusnya ini namanya SARS-CoV-2. Jadi itu obatnya nggak ada, belum pernah kejadian. Kasusnya pun untuk global hanya baru tercatat 2 kasus. Jadi tantangan buat kita, tapi untungnya berhasil kita nyembuhin mereka. Jadi nggak, ya sekarang udah nggak jadi problem lah. Cuman banyak lah yang masih harus kita belajar soal mereka ini. Karena nggak segampang ini untuk ya menangkarkan hewan liar tuh, ya menurut saya susah. Hanya pengalaman, tetap jawab, yang bisa jawab cuma waktu. Mereka hanya melahirkan tuh 2 kali dalam setahun, dan anaknya pun rentang di antara 1 ekor sampai 2 ekor saja. Kami akhirnya bisa membuat sebuah sistem yang akhirnya bisa membuat mereka melahirkan 3 kali dalam setahun. Rata-rata usia kehamilan mereka ini 3 bulan. Dengan umur matang gonad itu, yang jantannya di umur 16 bulan, yang betinanya di umur 20 bulan. Cuman kadang kalau kita di sini nyari amannya di umur 2 tahun baru kita kawinkan. Pagi tadi ada anakan binturong Kalimantan dari Clara sama Bruno. Ini 400 mungkin. 400 gram. Itu berapa Mas? Ini kemungkinan baru tadi pagi lahirnya. Oh, ini indukannya udah 3 tahun sama 4 tahun. Ini kelahiran pertama bukan? Iya, ini kelahiran pertamanya. Kalau ini belum bisa diketahui jenis kelaminnya. Nanti mungkin umur 6 bulan ke atas baru bisa ketahui.
berkembang kembang. Jadi indukannya tuh defense buat anaknya, buat lindungin anaknya. Gitu. Jadi biar nggak diserang sama yang jantan. Agar ketika memang makan anak. Karena binturong itu omnivora kan, jadi kan dia makan daging juga. Nah, jadi bisa kemungkinan makan anaknya. Jadi binturong ini dia memiliki kebiasaan unik saat dia hamil. Jadi ketika dia ingin melahirkan, dia harus yakin bahwa lokasi dia melahirkan itu aman. Kalau dia merasa tidak aman, maka dia bisa dengan sengaja untuk membatalkan kelahiran dan anaknya itu akan diserap lagi ke tubuh. Jadi kondisi itu yang sebagai penangkar harus saya jaga. Kalau kondisi kandang tidak bagus, kondisi di kandang dia merasa tidak nyaman, dia bisa batal melahirkan. Dan satu lagi uniknya itu masalah sexing kelamin. Jadi binturong bisa dipastikan kelaminnya adalah laki-laki atau betina itu ketika umur 7 bulan. Jadi umur dari 0 hari sampai ke 7 bulan itu dia masih ada kemungkinan untuk berganti-ganti. Jadi kadang ketika lahir kita lihat kelaminnya betina, tapi ada di posisi nanti dia ngerasa dia lebih nyaman jadi jantan, maka akan berubah jadi jantan. Mereka ini sifatnya monogami, jadi hanya satu pasangan seumur hidup. Mereka akan mencari pasangan lain saat mereka yakin bahwa pasangannya sudah mati. Sekarang kita lagi ngelakuin beberapa riset sih untuk 1 jantan 2 betina. Cuman dari beberapa pasang yang kita coba, jadi per pasang ini ada 1 jantan dan 2 betina. Dari beberapa kandang yang kita masukin seperti itu, nggak semua bisa berhasil. Kemungkinan berhasilnya kecil. Ya kita masih belum punya jawaban. Mereka ini sebenarnya pure monogami atau bisa dibikin poligami, ya kita masih nggak tahu. Kendalanya sebenarnya sih kalau selama ini kendala ada, tapi bukan kendala yang besar. Karena mungkin istilah kami karena doyan ngulik, jadi kendala apapun tuh cepat terselesaikan. Memang banyak lah dari penyakit mereka yang kadang kita nggak tahu ini kayak gimana harus sembuhinnya. Jujur, kalau satu binturong sakit itu urusannya bukan cuma hanya dengan dokter hewan, tapi dengan lab, kita tes ini, tes itu, kita coba tanya ke anak-anak lab biologi, ini penyakitnya apa, masalahnya apa, ya mungkin karena ngulik itulah, jadi kendala banyak, tapi alhamdulillah semua selesai. Alpanatura ini adalah salah satu penangkar resmi dari pemerintah. Jadi kami punya kewajiban untuk melepas liarkan 10% dari total anakan, hitungannya 10% dalam setahun. Nah, untuk pelepas liaran pun kami lakukan sesuai sub lokalitinya itu sendiri. Kalau memang
yang binturong Sumatera ya kita lepaskan di Sumatera. Dan proses melepas liarkan tuh nggak semudah itu. Jadi ada istilah yang namanya habituasi dan istilahnya menyekolahkan mereka lah agar tahu buah hutan seperti apa, agar tahu ular tuh bahaya atau predator seperti apa itu harus diajarkan ke mereka. Sekolahnya pun ada sebenarnya. Jadi kadang kami kerjasama sama beberapa LSM, Yayasan Konservasi yang bergerak di bidang itu. Jadi kami serahkan ke mereka, nanti mereka yang habituasi. Ketika sudah jadwal lepas liar, baru kami ikut melepas liarkan. Jadi prosesnya kalau saya bisa bilang masih lebih gampang ngambil mereka dari hutan daripada melepaskan mereka ke hutan. Itu panjang sekali. Proses habituasinya sendiri pun butuh 1 tahun. Itu pun belum tentu mereka lulus sekolah atau enggak. Untuk masalah hubungan dengan masyarakat ya aman-aman aja karena memang masyarakat kami rangkul untuk saling support. Jadi keinginan saya ya memang ini harus berdampak di masyarakat, bukan cuma di kitanya aja. Ini bukan hanya tentang penangkaran sebenarnya. Jadi banyak masyarakat yang seenggaknya terbantu dengan adanya penangkaran ini. Perkebunan pisang jadi jalan. Jadi pisang yang kita pakai ini namanya pisang uter. Jadi pisang uter ini pisang yang tidak dimakan oleh manusia karena ada bijinya. Selama ini pisang uter ini dibudidayakan hanya untuk dipanen daunnya. Daunnya untuk bungkus dan diekspor. Nah, kita coba untuk ngumpulin pisang yang nggak dipakai ini yang biasa dibuang sama petani. Kita ambil, kita pakai untuk binturong dan ternyata dari hasil penelitian pisang jenis uter ini pisang paling baik untuk mamalia karena kandungan kaliumnya tinggi dia. Dan selain itu dari penangkaran ini waste-nya juga bisa dibilang 0. Jadi kotorannya dari sini pun dikumpulin sama tukang cacing untuk media hidup cacing tanah lumbricus. Dan air buangan mereka pun dibeli sama petani setempat untuk pengairan sawah. Ya lucunya gara-gara hewan saya banyak kenal orang-orang hebat. Saya bisa masuk ke jajaran kedinasan, pemerintahan, bahkan ikut dengan NGO internasional. Itu gara-gara hewan. Yang dulu saya nggak kepikir sama sekali. Ternyata yang peduli itu ternyata banyak sekali dan urusannya bukan hanya lokal Indonesia, tapi di global pun jadinya saya ikut-ikutan terkenal. Belum beberapa bulan ini ada salah satu kebun binatang di Amerika tiba-tiba ngajak Zoom meeting hanya untuk menanyakan ke saya proses pemeliharaan binturong itu seperti apa. Padahal kalau dipikir-pikir loh, saya juga nggak tahu mereka dapat nomor saya dari mana, dapat
tahu saya dari mana tuh saya nggak nyampe ke situ tuh, mikir situ tuh nggak nyampe. Bahkan sampai Gubernur Jogja pun akhirnya main ke sini, itu nggak kepikiran lah. Karena kalau di pikiran saya ini cuma ngurus hewan, ngasih makan hewan, tapi dari hewan ini banyak memperkenalkan saya ke orang-orang. Jadi itu sih yang berkesan saya. Jadi secara nggak langsung mereka ini ngenalin saya ke macam-macam orang.